warahmatullahi wabarakatuh. Minasan. Waalaikumsalam. Ohayo gozaimasu. Ya, o genki desu ka minasan? Alhamdulillah genki desu. Oke. Buat perkuliahan Cokai kali ini bukan sedikit sih, banyak. Banyak ada surprise-nya. Kenapa? Karena seperti yang saya sudah bilang di Instagram ya. Jadi kita bakalan sedikit belajar tentang yang namanya ngedubbing sama ngesub. Tapi kalau misalnya pertemuan pertama ini saya lebih concernnya ke ngesub dulu ya. Jadi saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Kohai. Ada nggak sih dari Kohai yang memang punya pengalaman buat ngesub ya? Buat teman-teman yang belum tahu ngesub itu apa, jadi ngesub tuh kayak kita punya satu film Jepang, terus dibikin translatannya yang di bawahnya ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di Rumble-nya Chevy Sensei sekarang adalah orientasi ya. Nah, tapi kan kalau orientasi itu gabut banget ya, maksudnya gabut banget tuh kayak kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngasih tahu bahwa pembelajarannya kayak gini, terus UTS-nya kayak gini, UAS-nya kayak gini, selesai gitu. Kayak kemarin waktu PIB juga kan sama ya, cuma sebentar PIB waktu Chevy Sensei. Hai Minasang. Sebentar tapi bahagia Sensei. Apaan sih? Lama ketang Sensei, lamanya tuh karena presensi abis yang ditanyain perkenalan satu-satu gitu, karena Chevy Sensei juga belum kenal kita soalnya kan. Iya. Kalau saya udah kenal kalian semua, terutama yang gestar itu kan harus terus dipantau sampai habis gitu kan. Jadi kalau sekarang saya paling mau ngasih tahu dulu bahwa buat pembelajaran Cokai ini kita akan menggunakan 2 buku ya. Jadi bukunya itu buku yang Noryoku Shiken N4 dan juga satunya lagi adalah namanya Mainichi Kitori ya. Nah, Mainichi Kitori-nya ada 2, jadi yang Ue sama yang Shita. Saya nggak bakalan ngasih tahu yang mana yang bakalan dipakai. Jadi nanti saya akan upload materinya itu sehari malam deh. Jadi sebelum kalian belajar, kenapa? Jadi karena biar kita langsung belajar pas lagi kuliah ya. Nanti kalau pembelajarannya next-nya juga kita akan pakai Zoom ya, karena request dari Pak Chevy, jadi saya ngikut aja. Nah, kebetulan karena memang ternyata jam 7 itu kosong, nah gimana kalau misalnya mulai minggu depan kita gabung aja sama rombel sebelah. Jadi nanti kita giliran yang ngajarnya saya Chevy Sensei, jadi biar ini ya rame gitu. Rombel sebelah teh jam berapa, Sensei? Rombel sebelah jam 7 juga. Aduh, jam 7. Nggak masalah sih. Kalau saya mah nggak tahu yang lain. Oh iya. Jadi kan biar rame kayak kanji, jadi ya gitu aja sih. Nah, selanjutnya karena orientasi itu hanya seperti itu saja ya. Jadi saya juga mau ngasih tahu UTS itu nanti tugasnya adalah kalian akan disuruh menonton sebuah Banggumi atau sebuah berita ya yang lumayan lama. Nanti habis itu kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Itu yang UTS ya. Kemudian untuk yang UAS nanti kalian akan disuruh untuk nonton satu dorama atau anime. Jadi yang running misalnya 12 episode, nanti kalian disuruh untuk menceritakan sendiri dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tetapi nanti saya pengen ada tugas tambahannya, itu adalah ngesub sama ngedub ya. Jadi kalian seenggaknya Cokai itu nggak cuma mata kuliah yang denger doang, abis itu selesai jawab pertanyaan kayak Noryoku Shiken, kan istilahnya kalau kayak gitu kalian nggak ada proses pembelajarannya kan. Kalau kayak gitu ya udah nonton anime aja sampai berbusa, akhirnya kalian bakalan ngerti bahasa Jepangnya kayak gitu. Atau kan kalau yang namanya Cokai itu harus pembiasaan ya. Jadi nanti UTS sama UAS-nya kemungkinan seperti itu, tetapi nanti ada tugas tambahannya ngesub sama ngedub. Jadi apakah dari Jepang ke Indonesia atau Indonesia ke Jepang, jadi kita bakalan lebih banyak kesananya. Tetapi untuk yang mainnya itu kita akan belajar Cokai itu dari buku Mainichi Kitori dengan buku N4 Noryoku Shiken ya. Jadi nanti materinya saya akan upload sehari sebelum perkuliahan, biar nanti kalian bisa baca dulu, biar bisa latihan dulu di rumah ya. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Tetapi ya nanti ada suplemennya, kita hari ini akan belajar tentang ngesub ya. Nah, di sini ada 2 kohai kalian ya, ada Mas Muhammad Rafli atau Fai ya, Faisang, dan yang satu lagi adalah Mas Naufal atau ya Naufal Sang ya. Jadi nanti kita akan berbagi
sedikit ya tentang pengalaman mereka gimana sih apa namanya ngesub di episode-episode misalnya tokusatsu atau misalnya satunya lagi mungkin kalau tokusatsu itu lebih ke Faisang ya. Jadi ada genrenya. Jadi saya ada merekomendasikan dua orang ini kenapa? Karena mereka genrenya berbeda. Ada yang pegangnya tokusatsu, ada yang pegangnya lebih ke anime ya kalau Naofal-sang ya. Hai. Ya, jadi kan itu kalau nerjemahin anime sama tokusatsu beda banget ya. Kalau misalnya tokusatsu itu lebih ke manly kayak gitu, kalau misalnya anime kan lebih ke fairy tale yang kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa perbedaannya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng di pertemuan ini biar kalian apa ya? Kedepannya setelah lulus dari PBJ ini kalian istilahnya kalau ngesub itu sebenarnya bisa jadi hobi, bisa jadi duit juga ya. Jadi beberapa memang fansub itu dikasih duit ya. Kalau kemarin kan Denisang nge-share kayak ini tiap bulan dapat 100.000. 100.000 juga ya lumayan sih ya. Tetapi ada juga kayak fansub di luar negeri itu yang memang duitnya lumayan ya. Jadi kalian bisa ngambil kayak kegiatan seperti itu atau kerjaan seperti itu, freelance seperti itu. Jadi nanti kalian bisa dapat pemasukan lebih dari kalian ngesub atau ngedub nanti ya. Atau kan kita kalau ngedub, kalian sempat sakit kepala nggak sih kalau misalnya dengar kayak misalnya di RTV kayak film-film tokusatsu kayak gitu di sub, nih suaranya kayak suara orang-orang Indosiar ya, atau suara apa ya, ya kurang pas lah kayak gitu. Jadi kan makanya kalau misalnya kita bisa bikin dubnya sendiri itu kan lebih rame gitu. Kalau misalnya Aan itu nanti pura-puranya jadi cewek atau kayak gimana itu akan ada ilmunya sendiri ya buat jadi seiyu ya. Jadi nanti saya juga ada ilmunya. Jadi nanti kita akan coba bahas di mata kuliah Cokai buat semester ini ya. Kayak gitu. Jadi nggak terpaku kita belajar Norikushi Kengto atau misalnya dari buku doang, tapi kita dapat informasi atau pengetahuan di luar dari itu semua ya kayak gitu. Jadi kalian nggak monoton belajarnya. Oke. Selanjutnya kita akan coba ngobrol aja ya. Jadi konsepnya kita akan ngobrol dua arah. Jadi dari saya ke Faisang, kemudian ke Naufalsang. Nanti mungkin giliran ya. Misalnya saya Faisang dulu, kemudian Naufalsang. Nanti terakhir ada demo dari mereka berdua tentang penggunaan aplikasi ngesub itu seperti apa. Jadi nanti kalian ada gambaran kalau misalnya pengen ikut gabung ke presensi ya ke sub gitu. Kalian kalau misalnya mau nge-sub gimana caranya, dan nanti setelah ini saya bakalan ngasih tugas buat kalian buat nyobain nge-sub ya. Nanti posting di YouTube, linknya kirim ke saya kayak gitu. Oke? Nah, oke, karena waktunya sudah mau mulai, kita gini dulu deh. Saya mau minta dari Faisang sama Naufalsang nanti perkenalan diri dulu. Abis itu nggak usah pakai bahasa Jepang ya. Ini aja apa nyantai aja. Terus pengalamannya ngesub itu seperti apa dari awal sampai akhir ya. Terus kendalanya seperti apa. Abis itu nanti kita ada sedikit ngobrol kayak podcastnya si Dedi ya. Oke. Kalau kayak gitu saya mau mulai dulu dari Faisang deh. Boleh perkenalan sama pengalaman ngesubnya kayak gimana ya. Silahkan nanti abis itu Naufalsang. Hai dozo Faisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sulika Frushamuna. Ya, saya dari Pendidikan Bahasa Jepang 2020. Saya mau sedikit cerita tentang pengalaman soal dunia persubtitelan. Ya, saya mulai terjun ke dunia subtitle itu mulai dari awal tahun 2017 ya. Kalau ditanya kendala sama suka dukanya itu ya saat timing sih. Kayak nentuin waktu per kalimat sang tokoh bicara gitu. Itu bakal lama soalnya udah teliti dengernya. Ya. Kayak gitu. Apa lagi ya? Oh iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Faisang. Nanti lebih jauhnya kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, yang selanjutnya Naufalsang, dozo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Naufal Arif Hudaki dari Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2020. Untuk cerita saya masuk ke dunia penerjemahan itu di pertengahan 2017. Sebelumnya itu saya mau menerjemahkan video musik dari artis-artis Jepang yang saya sukai. Dan untungnya saat itu saya menemukan satu fansub yang awalnya berfokus ke situ. Dan akhirnya saya coba-coba dan ternyata malah saya agak sedikit risih dengan penerjemahan dari fansub lain yang terkadang banyak typo-nya, banyak yang tidak masuk konteks dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya pun mencoba untuk masuk ke dunia penerjemahan anime. Dan akhirnya ya, sampai sekarang saya hanya berfokus ke menerjemahkan anime saja. Untuk suka dukanya, selain yang sudah disebutkan oleh Faisan tadi, yaitu timing, menentukan konteksnya juga. Jadi terkadang ada beberapa dialog di bahasa Jepang yang agak sulit jika diterjemahkan literal ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita atau yang menerjemahkan itu harus juga tahu bagaimana cara menerjemahkan apa yang diucapkan oleh sang karakter ke dalam bahasa yang sekiranya dipahami oleh Banyak orang. orang lain, banyak orang ya. Benar. Ya, mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih atas share-nya Naufal Sang, kemudian Faisang. Sekarang kita coba ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, kemudian silakan dijawab oleh Faisang atau Naufal Sang. Nanti setelah beberapa pertanyaan, kalau misalnya ada dari teman-teman yang memang mau bertanya kepada mereka berdua, silakan nanti kita lihat demonya buat bikin subtitle dari yang sesi tokusatsu dan sesi anime itu seperti apa. Oh ya, sebelumnya boleh di-share dulu buat Faisang sama Naufal Sang link sub atau misalnya link website kalian yang suka nge-upload anime atau tokusatsu yang kalian subtitle kan gitu ya, beri subtitle, silakan diketik di kolom komentar. Jadi biar teman-teman senpai bisa mengunjungi ya di sana. Jadi kita tidak hanya sebagai penikmat saja, tetapi kita bisa ikut serta ke dalamnya. Oke. Kalau misalnya ada Instagramnya juga boleh ya, silakan. Oke. Selanjutnya saya bakalan coba bertanya ya. Nah, kan kayaknya kalau nerjemahin dari film itu sedikit ada trikinya ya, kayak gitu. Saya mau nanya dulu deh, kan terkait kemampuan tingkatan bahasa Jepang ya, bahasa Jepang. Oh, klik Showtime. Wah. Iya. Mantan translatornya saya. Oh iya, ternyata. Oh, pantesan itu ada yang nge-like. Kok nge-like maba siapa? Ada berapa admin, Faisang? Kalau dulu di klik Showtime itu yang bagian subtitle ada 3 orang. Oh Ada iya. 3 orang saya. Itu PBJ apa yang belajar bahasa Jepang semua atau memang dari luar atau kayak gimana biasanya membernya? Ya, yang belajar gitu. Oh iya. Kalau Naufal Sang itu sendiri atau tim? Untuk saat ini sudah ada timnya, Sensei. Sekitar tiga yang aktif termasuk saya. Oh iya. Itu background-nya memang sudah bisa bahasa Jepang atau seperti apa? Atau kuliah di bahasa Jepang atau les atau gimana? Karena yang kami ambil skripnya itu dari bahasa Inggris, jadi rata-rata yang bisa bahasa Inggris itu. Oh iya. Berarti kalau Naufal Sang buat sistem atau cara menerjemahkannya bagaimana? Apakah ngambil dulu sub yang Inggris terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau literat dari Jepang ke Indonesia? Lebih sering ke ngambil yang skrip bahasa Inggris baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh iya. Kalau Faisang bagaimana? Apa Sensei? Kalau nerjemahin nih misalnya dari bahasa Inggris ke Indonesia atau dari Jepang langsung ke Indonesia? Karena tokusatsu dulu itu ngejar jam tayang ya Sensei. Iya. Jadi langsung dari Jepang ke Indonesia gitu. Oh, sugoi desu ne.
Kalau nunggu script English tuh bakal delay 3 hari. Oh iya iya iya. Kadang nungguin dulu dari ini ya, yang dari dari luar negerinya gitu. Ya. Oh iya, saya mau nanya dulu nih. Saya mau nanya nih. Kalau misalnya kalian kan pastinya kemampuan bahasa Jepangnya boleh dibilang di atas ya dibandingkan dengan kohai-kohai kayak gitu. Saya mau nanya ke Faisang, punya JLPT nggak? Belum punya Sensei. Belum punya ya, tapi udah bisa nerjemahin itu luar biasa sih. Kalau nama Faisang Sama, belum punya. belum punya. Oh iya iya iya. Ya udah nanti saya coba arahkan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya saya mau nanya tentang misalnya tentang Persab ya. Tadi kan ada timnya, kemudian eh, dalam satu tim itu proses penerjemahan tuh ada apa role-nya atau kerjaannya masing-masing orang itu sebagai apa saja ya. Jadi misalnya jadi timer, jadi yang ngetik atau misalnya yang seperti apa saya kan kurang tahu. Jadi boleh di-share dari Faisang dulu. Ada beberapa Sensei. Jadi ada typesetter, translator, sama encoder. Oh iya. Nah, tugas yang typesetter ini tuh kayak nata kalimatnya sama timingnya gitu. Mm-mm. Yang translator tinggal nge-translate aja gitu. Mm-mm. Sama kasih kayak efek-efeknya gitu Sensei. Mm-hmm. Terus kalau encoder tuh yang gabungin subtitle sama videonya gitu. Iya 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 iya. Oke oke oke. Kalau Novasang sama atau ada tambahan? Sama, dan biasanya di ada sendiri. Tapi kalau dari punya saya sendiri, dari Aizukara itu, biasanya saya yang ambil semua, kecuali penerjemahan. Dan kadang juga kami bekerja sama dengan fansub lain, jadi terkadang fansub saya yang menerjemahkan dan fansub lain yang mengurus sisanya. Oh iya 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 iya. Wih, mantap juga ya ternyata yang seperti ini. Kalau Novasang sendiri itu role-nya pekerjaannya bisa semua berarti ya? Ya, bisa dikatakan bisa semua, dari menerjemahkan, menata rias, mengatur ulang kewaktuannya, terus mungkin jika ada sedikit yang terjemahannya yang sedikit kurang masuk konteks, dan saya yang memperbaiki. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Kalau Faisang lebih ke yang mana nih dari yang tiga atau bisa semua? Sebenarnya bisa semua, cuman di encoder tuh laptop saya nggak kuat. Jadi cuman typesetter sama translator. Oh iya 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 iya. Oke 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 oke. Saya mau nanya nih ke Minasang yang di sini punya pengalaman yang sama kayak Faisang atau Novasang? Pang gimana Pang? Nerjemahin Ya, ini ya? ada Sensei. Hah? Saya pernah sih Di mana? ngasap itu, tapi apa namanya? Video official lagu saya mah di YouTube. Official apa? Udah Agus? udah dapat ACC 2. Alhamdulillah. Gabut-gabut Apa aja? berhadiah. Apa aja, Kian? Kalau nggak salah tuh yang di ACC itu lagunya Yorushika, Ite, terus satu lagi tuh lagunya Yorushika, judulnya Kumoto Yurei. Udah itu. Oh iya, ya berarti lebih ke lagu ya kalau Kian ya. Ya saya mah ke lagu karena memang menikmatinya lagu, saya Menikmati anime. lagu. Yang lain gimana? Buat Faangsang? Oh belum ya. Azab Kubur nanti ya versi Jepang ya. Ananta Sensei. Ananta apa? Kucing. Gak pernah Sensei, gak pernah. Nggak pernah ya. Nanti kalian coba ya, coba jadi biar punya skill tersendiri nih. Nanti kalau ditanya pas lagi kerja, pengalamannya apa? Saya pernah ngesap Pak. Itu biasanya di kerjaan itu benar-benar di ini apa namanya dilihat ya. Jadi kalau selain pengalaman organisasi, kalian udah pernah ngalamin jadi penerjemah, ya misalnya film atau ngesap itu biasanya dapat poin tambahan ya, kayak gitu. Itu kelihatan dari teman-teman saya yang juga yang suka jadi saber gitu ya, yang suka ngesab itu biasanya ketika wawancara sama orang Jepang di perusahaan Jepang, mereka lebih menonjol atau dipilih sama orang Jepangnya dibanding dengan orang-orang lain yang memang nol banget gitu. Jadi kan kalau misalnya oh ya pengalaman organisasi oke juga, tetapi ini kan yang lebih ke bahasa Jepangannya itu lebih bagus menurut saya kayak gitu ya. Oke. Saya mau nanya lagi deh ke Naufal Sang ya.
Berarti Naofal-san genrenya lebih ke anime ya? Animenya anime apa? Kan ada anime itu banyak ya, ada yang shonen, harem, dan yang lainnya gitu. Untuk awal-awal saya milihnya yang slice of life karena biasanya kan lebih banyak dialognya begitu. Jadi bisa untuk belajar juga sekalian. Terus baru-baru ini saja saya mencoba untuk ke genre isekai. Oh iya, itu Aan bisa bergabung ya. Ini ada Aan Senpai, itu bagus, cocok banget nih. Di rumahnya lihat juga tuh, boleh dilihat teman-teman, ada posternya banyak banget ya. Sudah tahu Masih ada. Sensei. Oh, poster waifu ya. Oke, silakan Novalsang dilanjutkan. Ya, itu baru-baru saja karena biasanya saya mengambil yang selain slice of life itu juga cute girls doing cute things. Oh iya iya. Biasanya lebih ke cewek-cewek imut aja sih karena selain saya suka juga dan terkadang dialognya tuh seru juga untuk diterjemahkan. Iya iya, mantap mantap. Keren ya kayaknya ya. Slice of life gitu. Yang paling lagi digarap sekarang ya Pak Novalsang? Untuk saat ini saya menggarap 3 proyek, yaitu Maongaku no Futeki Gosha, terus Fugo Keiji, dan satu lagi Lapis Relights. Oh iya iya. Oh, kita applause dulu. Ini ada guest star kita yang baru masuk ya. Monggo Pinarak kepada Monggo yang gestar. guest star, silahkan di on kan videonya. Saya Mana si Bapak? Baru bangun ya Pak? Tolong di on kan videonya. Monica Sang dan juga Ricky Sensei. Sabar Sensei, sabar ya Allah. Ohayo gozaimasu, Ricky Sensei. Oh ya, gozaimasu Ricky Sensei. Mas Tahriki. Masya Allah. Ini kemarin. Baru melek nih Sensei. Oke, saya balik lagi ke Faisang ya. Faisang mau, tadi kan sudah disebutkan buat Naofal-san kan genrenya ada slice of life, kemudian ada sekarang mau merambah ke isekai ya. Dan tadi sudah disebutkan judul-judulnya, kayaknya lumayan menarik ya buat bisa kita lihat hasilnya. Kalau dari Faisang itu sekarang lagi garap cyber pasti ya. Selain cyber lagi garap apa lagi? Kalau selain cyber nih goal project-nya lagi merambah ke anime sih sama iya. Ultraman Z. Oh, Ultraman Z. Wah, Ultraman Z juga ya? Wah, Iya mantap juga. nih. Kayak gitu. Yang kalian suka tokusatsu itu bisa masuk ke ininya ya, websitenya. Saya juga lagi ngikutin Z sih. Jadi kalian yang memang suka tokusatsu silahkan untuk ini ya, diikuti ya. Dan nanti mungkin ada genre baru nanti dari Ricky Sang, katanya mau menerjemahkan AKB48 ya. Yang Dorama Sensei katanya. Jadi nanti kita bagi genre ya. Jadi kita bagi genre yang memang punya kesukaan misalnya di dorama atau misalnya anime, tokusatsu atau ke musik. Tadi kan ada Kian, kemudian ada yang suka idol kayak Denny, Ricky gitu. Jadi nanti kita kasih tugasnya itu adalah coba nanti nge-sub satu tapi jangan yang sudah ada ya. Jadi nanti kalian kirim link satu video ya. Videonya itu mau tadi saya sebutkan mau tokusatsu atau misalnya mau anime ataupun mau tadi ada reality show, variety show atau misalnya kalau lagu kayaknya boleh deh ya. Tapi kalau saya kurang suka lagu. Jadi nanti kirim dulu linknya ke saya, itu benar-benar polosan. Jadi saya mau mengkonfirmasi dulu itu benar-benar belum di-sub. Kadang-kadang kan suka ada yang udah di-sub ya. Jadi yang masih polosan mau link YouTube, tapi saya lebih prefer ke link YouTube ya. Jadi saya mau ngecek dulu itu ada subnya atau belum. Nanti kalian coba sub sendiri ya. Satu episode saja dulu ya. Jadi nanti kalian bisa mengecek level pendengaran kalian tentang atau daya tangkap kalian dalam bahasa Jepang itu seperti apa ya. Terus bisa dicoba untuk terjemahan secara bebas ya. Tetapi jangan alay-alay banget ya. Kadang kan suka ada ya kalau nerjemahin itu ada yang alay ya. Kayak gitu kayak gitu atau misalnya
boleh sih yang sedikit Islami kayak misalnya Yokata kita terjemahin alhamdulillah itu nggak masalah ya. Jadi tapi terjemahannya harus sesuai konteks ya, dan itu nanti saya bakalan lihat ya. Jadi nanti kalian kirim dulu link YouTube-nya ke saya bakalan pastikan dulu itu memang belum ada sub-nya. Habis itu kalian coba nge-sub ya. Setelah selesai nge-sub, hasil sub-nya itu kalian tolong kirim juga linknya ke saya secara japri ya. Itu nanti mungkin tugas buat minggu depan, 1 episode saja ya. Minimal 10 menit. Minimal 10 menit, maksimal mau sejam terserah ya. Jadi nanti biar kalian bisa mengukur kemampuan kalian dalam mendengar, menangkap dalam bahasa Jepang ya. Oke, kita coba ngobrol lagi ya sama Faisang dan Naufalsang ya. Oke, kalau tadi kan mengenai genre kalian seperti apa kayak gitu kan, dan ada suka dukanya, kendalanya kayak gitu ya. Nah, saya mau nanya nih dari Naufalsang, ada profitnya nggak sih? Misalnya, ini cuma sekedar ngobrol ya, ngobrol. Untuk dulu sempat saya menambahkan link shorter sebutannya. Jadi setiap kali ada yang ingin mengunduh, mereka harus melewati itu dulu, dan yang mereka lewati itu bisa menjadi profit bagi saya. Tapi untuk sekarang beberapa fansub sudah sepakat untuk tidak menggunakan itu karena ini hanya sekedar hobi. Gitu. Jadi kurang pantas sebenarnya untuk diuangkan. Tapi itu untuk kami saja. Tentunya ada beberapa yang masih menggunakan itu dan kami juga tidak bisa melarang. Oh iya. Tapi kalau misalnya ini nggak sih kayak websitenya kita pasang Google AdSense kayak gitu, atau sama sekali nggak? Untuk punya saya tidak bisa. Tidak bisa dipasangin Google Ads. Iya. Jadi istilahnya dari komunitas untuk komunitas gitu ya? Iya. Oke. Kalau Faisang gimana nih? Ada duitnya nggak sih? Ada, Sensei. Oh ada, coba. Ya. Soalnya dulu kan pas di Klik Showtime itu, ya emang awalnya belum ada profit apa-apa gitu sih, cuman ada nama gitu. Iya. Tapi lambat laun webnya dapat approve dari AdSense. Iya. Nah, dari situ baru ada penghasilan. Dan itu juga digunakan untuk kebutuhan webnya sih. Iya. Boleh bocoran per bulan bisa dapat berapa satu orang? Kasar aja. Kalau dulu sih, kalau dari web tuh AdSense-nya nggak begitu banyak ya. Kalau misal satu postingan tuh dapat, biasanya kalau di Showtime dulu tuh ada 10.000 view gitu. Nah, itu bisa dapat antara 800.000 sampai 1 juta. Nah, itu ntar dibagi sama 3 orang. Oh iya. Tim ya? Iya. Terus selebihnya buat kepentingan web sih. Oh iya. Itu kan harus dikasih makan ya, maksudnya kayak hosting dan lain sebagainya gitu ya? Domainnya gitu, Sensei. Oh iya, domain hosting ya, betul. Domainnya. Kalau Novasang untuk domain website itu sendiri udunan atau memang ngebuka kayak apa? Kan suka ada ya, untuk mensupport kami kita open donasi kayak gitu. Kalau Novasang gimana? Ya, untuk sekarang sudah open donasi karena awal ceritanya begini. Jadi ada satu fansub besar yang sekarang yang sudah punya travel juga, punya usaha travel, dia membuka donasi, dia membuka link donasi, dan akhirnya beberapa teman fansub saya itu juga sebagai bahan olahan mungkin juga membuka donasi. Oh iya. Betul. Jadi ada berbagai ini ya, genre, ada yang memang dari komunitas untuk komunitas gitu kan, ada juga yang open donasi sistemnya seperti itu, atau yang tadi Faisang sudah ada sampai dapat 1 juta per bulan, itu kan lumayan ya. Jadi seenggaknya kita ada pemasukannya. Kadang kan ada juga katanya ya ada
Iya. Ya. Halo, cek tes. Hai minasan, omatase, gomenasai. Iya. Saya tadi habis kuota ini lagi nge-switch ke wifi ya. Hai minasan, terdengar suara saya? Dengar Sensei. Dengar. Nah, Riki seneng banget nih. Kan ya, minasan? Ya dengar Sensei. Dengar, Suara Sensei. saya kedengeran? Kedengaran. Oh iya, Jelas. siap. Oke. Ya, tadi saya switch dulu ya. Soalnya kuota saya habis lagi switch ke wifi. Soalnya kalau wifi-nya lumayan lemot di sini, jadi makanya mohon maaf. Oke, kita langsung aja ya. Kayaknya biar kita tahu gimana sih cara nge-sub itu, seperti apa caranya. Saya pengen dari Faisang dan Novalsang demo sedikit ya. Jadi gimana sih caranya nge-sub, mau dari sisi apanya, silakan. Karena saya belum terlalu ahli ya dan memang pengen tahu juga seperti apa. Silakan mungkin dari yang pertama saya pengen ya udah jangkengpong dulu ya, jangkengpong. Nah, Falsang sama Faisang boleh jangkengpong. Ya gitu. Jangkengpong misalnya Aiko Desho atau pakai apa gitu. Udah Ayo, ini Val. Yuk. Ayo. Jangken pon. Pong. Sama. Jangken pon. Ya. Gini aja deh. Apa? Mungkin dari Faisan aja dulu bisa. Mungkin sudah ada bahan-bahannya. Saya harus download bahannya satu lagi karena yang sudah terunduh ternyata agak kurang bagus Oh gitu. ditampilkan. Ayo. oh ya udah. Siap. Oke deh. Kalau kayak gitu. Faisang boleh demo sebentar, silakan mau share screen boleh ya. Ya, minta izin dulu Sensei. Hai, Dozo. Sudah saya jadikan co-host, jadi langsung bisa jalan ya. Yang ini Sensei, yang M. Rafli Zulikam. Yang nggak on cam. Oh, yang satunya lagi ya? Iya. Lumayan. Saya kasih co-host ya. Oke. Sambil yang lain, sambil ya Faisang dari ada yang ditanya dulu nggak mengenai subbing, misalnya kok apa, jadi kita ngobrolin tentang penerjemahan atau subtitle ya, bahasa kerennya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nantinya saya kasih tugas nih? Nggak ada yang ditanyakan? Belum Kayaknya ada aman-aman Sensei. aja ngerjain. Oke. Ini langsung Sensei. Download は完成しました。Wah, mantap nih. Ini ada Seiba ya. Ya. Kamen Rider Seiba. Ini langsung Sensei. Oke, ini jadi Faisang Ya, Faisang itu pakainya Gitu.
gitu. Sudah siap, Pak Isang? Ya, Sensei. Oh iya, silakan boleh dimulai. Gimana dari awal ketika mau nge-sub kita harus ngapain dulu? Mungkin saya kenalin apa ya, kayak fiturnya dulu ya, Sensei. Ya. Pertama itu di sini ada buat nge-timing ya. Jadi di sini tuh awal diisi waktu awal mula karakter bicara dan di sini di akhir. Kalau buat gampangannya itu bisa kita lihat dari grafik audionya ini ya. Misal yang ini itu dimulai dari sini ya. Di detik 8:22 itu. Tetap di sini. Terus dicari akhirnya ada di sebelah sini. Ini di 12:74-an. Di sini. Habis kan karena udah diisi timingnya, tinggal diisi subtitlenya di sini. Untuk mengatur font sama ukuran teks itu ada di fitur sebelah sini, yaitu Style Manager. Nah, Style Manager ini fungsinya buat bikin style huruf sama ini ukurannya, sama section juga serta posisinya. Ya, sebelah sini. Ya nanti tinggal diatur aja mau fontnya kayak apa gitu kan. Ada banyak. Itu di oke aja gitu. Misalkan sudah saya sub nih bond lecture. Terus di tag-nya pencet yang merah aja. Kalau yang ini ntar ke play semua sampai bawah-bawah. Ya, kayak gitu. Untuk selebihnya nggak ada sih, ini baru dasar aja gitu. Nanti kalau yang efek-efek ada caranya sendiri gitu, Sensei. Oh iya. Yang penting kan ini yang simple dulu ya. Jadi yang Ya. simple dulu. Jadi biar kalian yang baru awam atau baru banget ngelihat cara nge-sub itu kalian udah tahu gitu gimana caranya gitu. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya kan nanti saya bakalan kasih tugas buat nge-sub ya. Jadi silahkan ditanyakan biar kalian jelas ketika ngerjain tugas ini gitu ya. Silakan bertanya, Sensei. Silakan. Sebelum nanti kita akan pindah ke Naufal-sang. Minasang gimana? Kayaknya pada bingung nih. Belum ada yang ingin ditanyakan, Sensei. Izin tanya, Sensei. Tes. Oh, iya. Nah, itu ada. Gimana, Dozo? Ini, kan kalau dari Sensei sendiri, perintahnya tadi suruh cari di YouTube ya. Tapi Iya. kalau menurutku di YouTube yang versi RAW-nya itu mungkin sedikit ya. Paling ada beberapa footage atau paling enggak udah ada terjemahannya gitu. Mungkin Iya, kalau video klip musik memang banyak, tapi kalau semisal variety show tokusatsu anime menurutku udah ada ya. jadi aku cuma tanya cari versi RAW-nya di mana gitu enaknya. Udah sih, terima kasih Oh Sensei. iya. Oke. Baik. Karena mungkin iya juga sih kalau musik mungkin beberapa memang nggak ada ya, maksudnya buat terjemahannya, tetapi memang kita harus cari raw-nya dulu ya, atau mentahannya dulu, jadi biar kita bisa nge-sub sendiri itu ya. Terima kasih buat Hanif Sang. Jadi nanti pastikan ketika kalian mau nge-sub itu benar-benar raw ya. Raw itu belum
ada yang nerjemahin ke bahasa Indonesia. Makanya saya mau nanya dulu deh dari misalnya Novasang atau Faisang, kira-kira untuk situs penyedia RAW itu di mana? Jadi teman-teman di sini atau senpai di sini bisa ngambil dari sumbernya gitu langsung. Dari Novasang dulu mungkin ada ini situs. Ada situsnya, bisa saya ketikkan sebentar di... Ya, silakan. Novasang atau Faisang, jadi kalian bisa ngambil di situ ya. Baik, jika diizinkan untuk menjelaskan. Jadi situs yang saya berikan ini lebih ke mengunduh secara torrent. Artinya... Oh, torrent ya? Ya, jadi mungkin jika saya ingin mengunduh suatu file tersebut harus ada di tempat orang lain. Begitu. Dan jika file tersebut sudah tidak ada, maka saya tidak bisa mengunduhnya. Oh iya, sistem torrent ya. Iya. Paling nanti sebelum senpai yang lain, kalau misalnya mau memulai nge-sub ya, nanti tolong pastikan kirim link RAW-nya ke saya, jadi saya bisa ngecek dan tunggu approval dari saya bahwa itu benar-benar mentahan ya, jadi nanti baru nge-sub kayak gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba ngambil yang ini, tiba-tiba nge-sub gitu. Jadi biar kalian ada sesi belajarnya ya, jadi tidak hanya nyatut dari orang yang ada versi bahasa Indonesia, udah yang penting ngumpulin, jangan ya. Jadi karena saya ingin kalian belajar untuk nge-sub gitu ya. Nah, di sini ada beberapa game corporation. Mantap nih. Korotodan nih. Jadi silakan diklik di sana, atau misalnya kalian punya situs RAW sendiri, itu dikasih tahu ke saya juga ya. Jadi biar kalian belajar juga. Oke. Selanjutnya saya mau minta ke Novasang, silakan untuk demo sebentar ya mengenai sub langsung, mau pakai IG sub atau yang lain, saya pengen tahu kalau dari sisi Novasang. Silakan Dozo. Mohon izin untuk share screen. Oke, saya sambil nunggu Novasang ya. Woi, ini apa? Jadi ini yang saya mengambil dari skrip bahasa Inggris karena selain memudahkan untuk bagian lain, dan saat misalnya saya tidak memahami apa yang diucapkan oleh sang karakter, saya bisa langsung melihat terjemahannya begini. Novasang boleh didekatkan lagi mic-nya, mikrofonnya mungkin kurang jelas ya. Baik. Jadi selain untuk memudahkan timing, saya mengambil yang skrip bahasa Inggris ini juga di saat saya tidak memahami apa yang diucapkan oleh sang karakter saat itu, saya bisa melihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Baik. Sebenarnya sudah banyak juga yang dijelaskan oleh Faisan tadi. Tapi di sini karena masih banyak bahasa Inggrisnya, jadi saya akan memberikan komentar, dibuat menjadi komentar agar tidak muncul lagi di bagian sini. Nah, kemudian biasanya sebelum saya mengetikkan terjemahannya di sini, saya mendengarkan terlebih dahulu apa yang diucapkan oleh sang karakter. Mata butsukatte shimaimashita. Oh, ini suara favorit Aansang ya. Di sini Toru begitu yang berambut coklat mengatakan dalam bahasa Inggrisnya I crash into you yet again. Ini sebenarnya mungkin terlalu rumit untuk bahasa Inggrisnya, dan dikarenakan juga Toru di sini menggunakan bahasa Jepang yang bahkan menurut penulis aslinya sendiri sedikit sopan dan aneh begitu. Mata butsukatte shimaimashita. Jadi untuk ini saya bisa menerjemahkan seperti itu. Yang bagian depan ini sebenarnya hanya sebagai penghias saja, karena juga Toru di sini sedikit agak terbata-bata begitu untuk mengucapkan aku tak sengaja menabrakmu lagi. Bisa begini.
kami juga menyesuaikan dengan bahasa yang diucapkan oleh sang karakter. Jika misalnya sang karakter mengucapkan bahasa dengan sopan sekali, kami akan mencoba untuk menerjemahkan juga dengan bahasa yang tidak ada di singkat. Begitu. Ini ada 2 orang yang mengejar Wotani atau yang berambut kuning ini, karena dia di sini digambarkan sebagai karakter yang berandalan seperti itu. Jadi kita dengarkan. Kita! Dua orang di sini mengatakan kita alias di sana, bisa juga bisa diterjemahkan di sana atau itu dia, bisa juga seperti itu. Tinggal kita masukkan saja sesuai konteks. Terus di sini Wotani mengatakan ya baik, yang bisa diterjemahkan sial atau Gawat. ya sesuai yang ingin kita terjemahkan gitu. Terus Nani nigeten da teme! Oh ini teme. Gimana nerjemahinnya teme ini? itu Kampret. saya terjemahkan begini. Wah, Oh, yang iya, singkatnya mantap. juga bisa seperti ini. Iya. Lanjut. Terkadang juga jika misalnya saya ingin menerjemahkan dengan cepat, saya tidak terlalu mendengarkan audionya terlebih dahulu. Saya terjemahkan dulu, baru mendengarkan audionya apakah benar atau salah. Oh iya, dapat feel-nya ya. Biasa. Oh iya, mate kora. Itu Kalau saya nerjemahin barbar Novasang, mate kora. Woi berhenti loh, kampret bisa kayak gitu. Ya, bisa juga seperti itu. Iya. Tapi kadang diprotes sensei kayak gitu. Nah, betul iya. ya. Kayak Jadi ada sopan ya, gitu ya. ada beberapa yang mengunduh begitu, memprotes, loh kok terjemahannya terlalu gaul begini, terlalu nggak bagus begini. Iya, kami sebagai penerjemah juga berusaha untuk membuat bahasanya sesopan mungkin, bisa diterima lah. Bagaimana betul. gitu bisa diterima. Nah, bisa diterima. Iya benar. Baik, lanjut. Nah, di sini kenapa sudah ada tag I1 begini? Ini biasanya dibuat sebagai tanda bahwa sang karakter sedang berbicara di dalam hatinya. Dan biasanya juga jika tidak ada begini, kita bisa menentukan dengan mendengarkan suaranya. Saat Wotani mengatakan ini, mulutnya tidak bergerak, bukan? Nah, itu bisa menjadi tanda bahwa dia sedang berbicara di dalam hatinya. Jadi kita bisa tambahkan tag ini untuk memiringkan tulisan. Oh, italic ya. Di sini Wotani sedikit meningkat bahasanya ya, dan terjemahannya yang bahasa Inggris sedikit panjang. Jadi kita bisa mengikuti terjemahan bahasa Inggrisnya atau mungkin yang yang sudah tahu bagaimana konteks dalam bahasa Jepangnya bisa mendapat terjemahan yang lebih bagus. Iya. Wih, iya. Mantap. Di sini Wotani menanyakan seperti ini. Di sini Wotani menggunakan bahasa yang sedikit tidak sopan ya, mungkin. Tidak sopan. Jadi saya menerjemahkannya seperti ini.
Kenapa saya memakai kau dan bukan kamu? Karena kau ini sudah disingkat dari kata kamu dan biasanya dipakai oleh orang-orang yang perawakannya atau penampilannya seperti berandalan. Lalu di sini Toru mengatakan dia seperti sedikit ketakutan begitu, tapi dengan menjawab hai, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Toru ini menggunakan bahasa Jepang yang sedikit sopan dan aneh. Jadi di sini saya bisa menerjemahkan dengan kata ya, dan selanjutnya sampai selesai. Contohnya di sini lagi, Uotani berbicara di dalam hatinya sendiri. Jadi di sini saya akan jadikan komentar kembali. Baik, kita bisa dengarkan kembali. 結局またここに来ちまった。結局またここに来ちまった。 Akhirnya saya datang lagi ke sini. Ya, bisa diterjemahkan seperti itu. Atau kalau saya yang menerjemahkan, di sini Utani melihat sebuah foto dan dia menduga saya bisa menerjemahkannya seperti ini. Lanjut. Udah mati ya? Ceritanya sudah mati karena sakit. Di sini Otani sangat menyingkat juga. Shindeta no ka. Di bahasa Inggrisnya didn't realize he was dead. Oh iya. Mungkin kalau mengikuti bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan ini. Tapi kalau ingin mengikuti bahasanya Uotani, bisa juga diterjemahkan seperti ini. Sensei? Ya, silakan. Itu ada senpai yang tanya yang masalah mata kuliah Cokai. Iya. Kan dia mungkin tidak. Mana si Denny? Hilang. Ya, Nova Sang ini dulu sebentar. Oh, saya ngulang Cokai semester 3. Ini jadwalnya diganti jam 7 ya, Sensei. Oh iya. Bakti Sangka. Ya udah Bakti Sang suruh masuk aja. Siapa? Den. Coba kasih kasih linknya, suruh masuk. Atau gimana ya? Dan kayaknya kita harus bikin grup Cokai baru deh di WA. Jadi biar kalau misalnya ada senpai yang memang ikutan, itu biar nggak ketinggalan ya. Oh iya, soalnya tadi barusan juga Bakti Senpai ngechat saya. Oh iya. Sip. Kasih ini aja, kasih link Zoom ini. Biar... Baik. Oh iya, Noval Sang komen. Paling buat Noval Sang boleh sekitar 3 menit lagi, nanti kita masuk ke penjelasan tugas. Kemudian ada mungkin beberapa pertanyaan dari Senpai ya. Silakan. Ini akan tiga baris terakhir ini akan saya terjemahkan saja langsung. Baka Oyako. Jadi saat menerjemahkan kita bisa mengikuti, jika memakai skrip Inggris tentunya, kita bisa mengikuti apa yang ada tertulis di sini, atau kita bisa mendengarkan juga. Ini menurut saya sudah pas begitu terjemahannya. Mungkin cukup sekian.
Oh, baik. Terima kasih Nao Falsang ya. Saya jadi ada belajar juga nih dari Nao Falsang, dari Faisang, ternyata serame ini ya buat nerjemahin dari film gitu ya. Jadi kita bisa berkreasi dari, kalau tadi kan mungkin Faisang langsung nerjemahin ya dari bahasa Jepang, dan mungkin ada teman-teman timnya juga yang memang bisa bahasa Jepang. Kemudian dari Novasang juga ini kan bisa dengar dulu dari versi Jepangnya, tetapi bisa juga nerjemahin ternyata ya dari bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita memang lagi mager gitu buat dengerin, bisa langsung nerjemahin literat dari bahasa Inggris, itu juga bisa seperti ini ya. Tetapi kalau yang di sini berarti yang bahasa Inggrisnya dia nggak bakalan keluar ya, Novasang, yang bahasa Indonesianya aja. Ya, benar Sensei. Karena Oh, dengan iya. ada kurung kurawal ini, Iya. kurung kurawalnya ditaruh di awal dan di akhir, maka dia tidak akan muncul. Jika salah satu kurung kurawal dihapus, dia akan muncul. Ah, iya. Itu kayak buat menyembunyikan ya. Oh, Ya. iya. Jadi bisa juga versinya yang seperti ini. Jadi ada terjemahan bahasa Inggris, kemudian di sini ada bahasa, kita ngetik pakai bahasa Indonesia, itu bisa tanpa kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh si ini ya, tokohnya. Seperti itu. Jadi silahkan buat kalian mau menerjemahkannya seperti apa. Nah, kalau misalnya masih belum ngerti, bisa cari di YouTube banyak ya, seperti cara-cara menerjemahkan atau seperti ini, yang seperti ini. Atau nanti buat Hanif Sang nanti tolong di-upload di YouTube ya. Nanti saya kasih linknya buat YouTube PBJ. Jadi nanti teman-teman yang memang belum terlalu ngeh dengan apa yang dijelaskan oleh Faisang dan Naufalsang bisa tonton ulang, atau misalnya bisa belajar di YouTube yang lain. Jadi ketika mengerjakan tugas dari saya itu bisa mengerjakan dengan baik ya. Itu Kang Manuk lagi makan ya? Diam dulu deh, jangan makan dulu nanti. Kang Manuk nanti dulu makannya. Udah enggak sekarang Pak Sensei. Yang nyambut doang nanti. ini mah. Kan lagi kuliah. Sensei, Oke. izin bertanya. Sekali lagi saya mau ngasih tugasnya ke kalian itu adalah yang pertama, silahkan cari mentahan dari satu video ya. Videonya bebas, mau video lagu, mau lagu. Musik itu jangan, kan kalau musik cuma akustikan doang kayak itu jangan ya. Kayak misalnya saya mau DPPP aja itu kan ngapain gitu ya, terjemahan kayak gitu. Kayak musik atau juga dorama atau juga anime atau mau reality show, variety show, yang penting itu ada cuap-cuap bahasa Jepangnya ya. Nanti raw-nya, linknya tolong share ke saya. Jadi saya akan memastikan bahwa itu benar-benar masih kosongan. Kemudian nanti kalau sudah ada approval dari saya, silakan untuk terjemahkan menggunakan Aegisub, atau misalnya kalian punya rekomendasi aplikasi yang lain, silakan ya. Tetapi saya merekomendasikan yang dipakai oleh Faisang dan Naufalsang, yaitu Aegisub. Jadi bisa di-download, kemudian coba diterjemahkan. Setelah selesai diterjemahkan, silahkan videonya di-upload di YouTube-nya PBJ 2019 ya. Jadi nanti dikasih nama, misalnya Fruit Basket, yang menerjemahkannya Aan gitu ya. Itu nanti tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi jangan yang barbar ya. Karena tadi kan sudah dikasih tahu dari Novasang dan Faisang, dalam penerjemahan ini ada bahasa-bahasa yang memang harus diperhatikan oleh Minasang. Jangan saya contohkan misalnya, mau kemana kampret, kayak gitu kan itu kurang enak ya didengar kalau misalnya, atau kurang enak dibaca ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk durasinya buat satu episode saja ya. Satu episode saja. Mau yang 10 menit tidak apa-apa, mau yang 1 jam itu mungkin lebih baik ya. Bisa mengasah kemampuan bahasa Jepang juga. Tetapi yang pasti nggak boleh ngesub Gintama ya, biar aman ya, jangan ya. Itu sangat yabai ya, sangat berbahaya ya. Bahasa-bahasanya udah luar biasa ya, jadi cari yang aman aja. Atau ya, kalau misalnya mau ngesub berita, boleh ya, mau ngesub berita boleh. Misalnya ada berita tentang Abe Sang, misalnya Abe Sang itu, Abe Shore itu Perdana Menteri Abe misalnya mundur ya. Nah itu boleh di sub
tetapi harus minimal 10 menit ya. Minimalnya 10 menit biar kalian ada pengalaman buat ngesub satu episode ya. Seperti itu. Nanti di-upload di PBJ 2019 khusus Rumble ini saja ya. Untuk Rumble-nya Pak Cevi mungkin belum, tapi nanti saya akan coba obrol. Misalnya satu episode dipotong 10 menit, boleh Sensei, semisal satu episode lebih dari itu, boleh ya, boleh. Tapi jangan ngegantung. Misalnya dia lagi rame-ramenya nih, kayak misalnya Shingeki no Kyojin lagi motong kepalanya Titan-nya, tiba-tiba kan ketangkap sama Titan lain, terus berhenti, itu kan kayak ngegantung banget ya. Jadi jangan buat penonton merasa penasaran ya. Jadi kalau bisa ngambil episodenya atau misalnya scene-nya itu dia nggak gantung gitu. Jadi biar kita bisa yang lihat itu nggak ini apaan sih gitu. Tapi kalau pemenggalan itu rame, subhanallah, janganlah. Kian mau dipenggal ya. Enggak, ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi jangan sampai kayak gini ya. Ya udah deh, saya ngambil amannya 10 menit aja gitu ya. Terus dipotong, jangan kayak gitu juga. Pokoknya jangan kurang dari 10 menit ya. Kalau misalnya memang gantung, itu harus dilebihin, jangan dikurangin ya. Jangan dikurangin. Kayak gitu. Tapi nantinya malah pada motong jadi 10 menit ya. Atau kita perpanjang saja ya. Jadi 30 menit atau satu episode full gitu ya. Satu episode tuh. Saja. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke, saya mau nanya ke kalian. Mending dipotong terus gantung atau satu video full? Potong gantung, potong gantung, Potong. Ikut orang ikut. Potong gantung. Satu season. gantung. Gimana? Satu season Sensei. Apa gimana? Satu season? Anjay, satu season. Ini ada dari Burhan, Burhan. cuma Kayaknya rame ya. Bilang satu season siapa tadi? Tadi ada Farhan. Jadi Farhan sudah mau satu season ya. Ini bener nih, Farhan satu season ya. Yang lain nggak apa-apa. Satu episode. Alhamdulillah. Aan Sensei, Aan bukan Farhan, Aan. Nice. Oh, Aan ya? Aan, Farhan. Burhan. Aan Sensei. Ini suka ketuker nih Aan sama Farhan. Nanti Rabu saya ikutan lagi ya, mau nembak kalian ya. Hey. Ampun Sensei, ampun. Ampun Sensei, senam jantung Sensei, sumpah. Iya. Jangan. Ya udah deh ya. Gini. Jadinya biar nggak gantung, saya rekomendasikan satu episode ya. Satu episode ya. Jadi kan episodenya juga ada yang cuma 20 menit, itu kayak Tokusatsu itu kan 20 menit. Atau enggak anime yang satu episode. Jangan dikasih tahu Bambang kayak nih Nichijo Gakusei apa sih? Saya lupa lagi itu namanya. Kokosei no Nichijo itu kan cuma berapa menit? 5 menit ya, atau Chi Home Sweet itu kan cuma berapa menit? Doraemon. nyarinya dari Ushi. Dari apa? Oke. Gini. Standarnya anime Jepang itu adalah 23 menit ya. 23 menit. Kenapa? Karena memang itu kan ada iklannya, segala macamnya. Itu kan bisa jadi setengah jam tuh karena memang ada iklannya gitu ya. Jadi oke deh, kita naikkan aja satu episode yang minimalnya 20 menitan ya, yang 20 menitan. Oke. Satu episode yang 20 menitan dan tidak boleh dipotong ya. Nggak boleh dipotong. Oke? Oke ya. Mau tanya dulu Sensei bentar. Silakan. Untuk Opening endingnya kalau gitu mah hitungannya paling belasan menit dong. Iya kan. Mau dipanjangin nih. Kian mau dipanjangin enggak? Enggak usah repot-repot. Itu ada request lagi nih dari Kian. Karena Kian sepertinya opening dan endingnya itu memang pengen dipanjangin, jadi saya tambahin nih. Enggak, saya cuma nanya, tadi cuma nanya, Mbak. Enggak. Kayaknya Kian itu pengen nerjemahin lagunya, jadi gimana Minasang? Mau diterjemahin juga enggak? Capek, enggak, jangan capek Sensei. Perih mata. Wuri. Oke. Ya udah deh ya.
kan tadi awalnya juga 10 menit. Jadi gini, sekali lagi saya tekankan, satu episode 20 menitan, opening dan endingnya itu tidak usah diterjemahkan. Yang penting intinya di dalamnya ya. Kayak gitu. Hai, wakarimashita, Kak. Hai, wakarimashita. Wakarimashita. Oke. Ini Riki-san kemana nggak buka video lagi nih? Yang lain pada buka video. Sang. Riki-san tolong dinyalakan ya. Gimana, Den? Denny juga nyalain nih? Ya. Tadi kan sudah aku buatkan grup, lah sudah aku masukkan senpai, tinggal teman-temannya Bakti senpai doang sih. Terus nanti minta tolong sensei untuk menjelaskan tugas kembali dalam grup. Oke, siap. Bakti Sang itu senpai yang belum masuk siapa aja ya? Dua orang temannya Bakti Yaudah, senpai siapa ya? Sebentar sensei. Iya nggak apa-apa, nanti aja. Jadi nanti di grup WA aja biar aman karena kita kan waktunya bentar lagi ya. Oke. Dari teman-teman sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari kalian mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Nova Sang dan Faisang atau misalnya mengenai tugas kita minggu ini? Untuk deadline-nya itu adalah hari Jumat pagi jam 6 ya. Oh ya, di-upload ke itu ya, YouTube-nya PBJ 19. Upload YouTube ya? Oke. Iya. Kasih nama, kasih NIM. Terus kasih rombel saya gitu. Jadi untuk tabnya nanti tugas Cokai, rombel Lutfi Sensei. Habis itu ditulis di deskripsinya misalnya contohnya anime Fruit Basket, karya Torik Ananta, NIM sekian gitu ya. Dan nanti saya kan takutnya kalian ada yang nyatut nih. Neko kucing jangan. Nih Aan Sang suka yang ngadi-ngadi aja ya. Nah, karena saya orangnya suka ayasi ke orang ya. Ayasi itu kayak curiga ke orang. Hasil sub kalian itu di bagian bawah di deskripsi dipaste ya. Dipaste. Kayak misalnya kan kalian udah nge-sub nih. Kan itu kan ada teks-teksnya ya. Jadi tolong hasil nge-sub kalian atau terjemahan kalian dimasukin di deskripsi. Jadi apa yang nanti saya play itu harus sesuai dengan yang ada di sana. Oke ya. Hai minasang wakarimashita, Kak. Hai wakarimashita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, kan ini sampai jam 8.30 ya, tenang saja. Kita pakai akun jurusan ya, jadi kita bisa bersenang-senang gitu ya. Bisa bersenang-senang. Saya mau nanya dari masing-masing kalian, kira-kira udah ada gambaran pengen ngambil apa? Saya mau nanya dulu ke Den, mau ngambil apa, Den? Itu apa namanya? Eke Bingo, Sensei. Hah? Eke Bigo. Sudah dapat raw-nya juga sih. Oh, udah dapat raw-nya ya. Kalau Hanif Sang mau apa? Tes. Paling Kamen Rider Showa Sensei. Oh, Kamen Rider Showa. Wih, mantap ya. Saya mau nanya ke Salmasang, Adinda Salmasang. Udah kepikiran belum? Belum ya, belum. Riki Sang apa Riki Sang? Mau pakai Bigo? Belum. Oke. Kalau Ansang mau apa nih? Kalau saya mungkin mau nyari-nyari dulu kayaknya. Oh, nyari-nyari dulu. Oke. Siap. Yang penting nanti kasih tahu link raw-nya apa ke saya. Habis itu ini ya, kayak tunggu approval dari saya. Kalau sudah oke, silakan baru kalian sub kayak gitu. Jadi saya ingin memastikan bahwa itu benar-benar mentah gitu ya. Oke. Untuk waktu sisa ini saya mau ngobrol lagi ya sama Faisang dan Nova Sang. Buat Faisang sama Nova Sang itu ada kuliah jam 9 ya? Saya jam 10, Sensei. 10, Sensei, jam 10. Oh iya, siap. Berarti aman ya. Nanti kita berakhir sampai jam 8.30, tapi saya bakalan nanya-nanya lagi sebentar ya ke Faisang. Oke, Faisang nih. Kalau Faisang dari yang sudah diterjemahkan ya, yang sudah diterjemahkan atau sudah disub, paling berkesan atau yang paling ini kayaknya
paling rame saya ngesub itu dulu nerjemahin episode mana, film apa? Dulu paling rame itu pas era build ya. Pas era build tuh rame. Dan selalu ada komentar kayak penasaran gitu lanjutnya gimana. Dan itu bikin excited gitu Sensei. Jadi berkesan gitu buat saya. Oh iya Ada iya iya. penasaran. Itu bisa ini nggak sih kayak misalnya dari si penonton tuh ngasih respon terhadap apa yang kita sub, itu bisa nggak kalau di websitenya Faisang atau di ini apa namanya di Instagram atau gimana dapat feedback dari penonton? Bisa langsung komen di webnya Sensei. Oh bisa ya? Bisa. Keren Mas. Oke. Kalau dari Novalsang bagaimana? Sama juga seperti Faisan, kami juga sudah menyediakan kolom komentar jika ada yang jika ada yang ingin melaporkan bahwa terjemahan ini salah atau mungkin di bagian ini kenapa tidak dibuatkan tata rias dan sebagainya. Oh iya. Paling berkesan dulu nerjemahin apa? Atau episode mana gitu? Paling berkesan judulnya Amanchu Advance. Amatsu Advance ya. Amanchu Advance itu selain saya juga ngefans sama karyanya beliau yang mangakanya itu, mohon maaf saya lupa siapa namanya. Itu juga animenya termasuk fantasi. Jadi ada cerita Peter Pan yang masuk juga ke situ. Oh iya. Benar. Itu lumayan rame ya. Nanti di ini juga apa di Cyber ada Peter Fantasista. Kita lihat minggu depan. Oh ya, satu lagi ketika teman-teman di sini mau ini ya, mau nge-sub, tolong di bagian awalnya itu kalian kasih ini ya. Misalnya kan ada judul, misalnya kan ada opening ya. Opening sebelum masuk ke lagu, itu tolong kasih nama kalian, NIM kalian ya. Nama, NIM. Jadi biar itu original buatan kalian gitu. Jadi misalnya judulnya misalnya Fruit Basket. Karya, nama, Torik Ananta, NIM sekian. Jadi itu kalian kelihatan bahwa itu benar-benar hasil sub kalian, bukan nyatut dari orang gitu ya. Jadi kan kadang kalau misalnya hasil saban itu nggak ada yang seperti itu kayak nama NIM ya kayak gitu. Jadi biar itu benar-benar hasil kalian kayak gitu ya. Oke. Jadi ditambahkan di bagian depan sebelum opening nyanyi-nyanyinya. Tapi kalau misalnya nggak ada opening nyanyi-nyanyinya kayak apa ya, Ci Home Sweet itu berarti di bagian depannya sebelum dia mulai kan biasanya suka ada intro dulu ya. Nah itu tolong dimasukkan di bagian sananya. Kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya saya mau nanya lagi deh ke Naufal Sang ya. Naufal Sang. Nah, itu kan dari 2017 ya, 2017. Benar. Buat ngesubnya kayak gitu. Itu bisa dapat informasi kayak fansub kayak gitu itu dari mana sih? Atau misalnya tiba-tiba sama teman-teman mau bikin itu gimana awal mulanya? Bikin apa ini maksudnya Sensei? Misalnya kayak gini, saya misalnya suka nonton anime gitu kan ya. Kemudian ada teman saya yang ngajak yuk kita bikin fansub, atau misalnya Noval Sang kan tadi katanya ada yang kurang cocok nih dari fansub A gitu ya. Terus ya udah saya mau bikin. Nah, akhirnya ikut digabung di fansub yang sekarang itu. Kasih link tutor nggak kuat buat encode dan nggak bisa kasih contoh, saya kasih link tutor. Oh iya, boleh. Faisang. Bisa diceritain sekali lagi nggak? Kayak misalnya kan di sini ada yang baru gabung gitu. Jadi dulu pas 2007 itu akhirnya memutuskan saya mau jadi fansub itu masuk ke fansub mana pertama kali gitu. Dan caranya bagaimana? Baik. Di 2017 itu saya bersama teman ingin menerjemahkan dan memberikan efek karaoke ke video musik. Dan saat saya cari-cari, bertemulah dengan fansub yang bernama Aizutara. Mereka sudah punya beberapa postingan video musik dan saya langsung menuju ke fanpage mereka untuk memberikan
pesan menanyakan apakah kalian masih mencari staff baru. Oh iya iya iya. Berarti kayak ada yang nawarin, akhirnya Naufal mau masuk sana gitu ya? Bisa ada yang membuka tawaran, ada juga yang mungkin bisa langsung menuju ke fanpage-nya atau yang gimana yang bisa dihubungi untuk menanyakan. Oh iya iya iya. Oke. Baik. Kalau Faisang dulu gimana? Mau pas terjun ke dunia sub pertama kali masuk sub mana? Kok bisa masuk? Gimana sih caranya? Pertama kali itu saya kan suka lihat anime gitu kan. Saya mikir, wah ini yang ngejumain jago kayaknya. Jadi pengen gitu kan. Terus pas awal 2017 tuh dapat info kalau ada website Click Showtime itu open recruitment buat translator. Nah, saya daftar di situ di Google Recruitment-nya. Ya diseleksi gitu. Dan pas awal Januari 2017 itu baru keterima di situ dan bekerja di situ. Seleksinya gimana sih? Kayak ada terjemahan yang harus diterjemahin atau memang kita harus nge-sub terus dilihat sama orang sananya atau gimana? Seleksinya itu kita disuruh bikin subtitle gitu. Mau series apa aja gitu, nggak apa-apa. Terus dicek kalimat subtitlenya gitu sama pihak mereka. Oh iya. Pertama kali dikasih gaji nggak pas udah diterima? Pertama kali belum sih, soalnya waktu itu emang websitenya baru bangun dari awal gitu. Oh iya, kayak gitu. Siap. Kan basicnya mereka cuman akun IG gitu. Akun IG, iya. Saya baru follow kemarin untuk Click Showtime. Tapi masih si website yang dulu, yang Click Showtime udah take down atau masih ada? Masih ada, cuman udah nggak diurusin sih. Oh iya. Soalnya pada sibuk itu, Sensei. Iya. Akhirnya itu yang baru itu maksudnya masih ada hubungannya dengan Click Showtime atau benar-benar baru atau gimana? Itu web pribadi saya sama salah satu encoder di Click Showtime dulu. Oh iya. Benar. Jadi wah luar biasa sih ya. Mantap. Oke, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang pengen ikutan coba buat jadi tadi translator atau encoder kayak gitu, kira-kira yang sekarang yang kalian tahu ada nggak sih lowongannya dari Novasang dulu deh? Untuk lowongan selalu buka, tapi yang saat ini kami cari itu untuk di bagian lain seperti mengatur waktu, penata rias. Untuk penerjemah sekiranya cukup, tapi kalau ditambah juga tidak masalah. Iya. Oke. Kalau Faisang gimana? Kalau selain websitenya sendiri itu punya lowongan atau gimana info-info? Kalau soal info sih itu fansub Sawidago sih lagi open recruitment. Kalau saya udah kemarin. Oh iya. Udah tutup. Sawidago ya. Mana-mana. Kalau Novasang ada info-info sub di tempat lain nggak selain di tempatnya Novasang? Sampai Hada, yang setahu saya sampai Hadaku itu juga sedang membuka. Oh iya. Membuka rekrutmen. Iya sih. Jadi buat teman-teman senpai di sini kalau misalnya mau merambah ke bidang yang seperti itu, saya sangat sarankan sekali ya. Jadi untuk yang pertama melatih kemampuan bahasa Jepang dan juga untuk memperlebar link ya. Siapa tahu dari kalian yang hobi yang seperti ini bisa tersalurkan dan memang tadi kalau misalnya yang mikirnya profit bisa seperti kayak Faisang. Tetapi dari Novasang juga tidak salah ya, karena itu kan punya kepuasan batin di mana kita sudah menerjemahkan, kemudian ada feedback bagus dari si penonton, kita bisa ngelihat wah ternyata banyak yang nonton, banyak yang respon baik, ya itu sudah jadi kepuasan batin bagi saya ya. Kayak misalnya kan kita ngelihat kalau misalnya di YouTube saya lagi senang nonton si Kofran saja ya, ngelihat orang lain unboxing mainan yang 170 juta itu kan ada kenikmatan batin tersendiri gitu, misalnya kayak gitu kan.
Jadi silakan kalau misalnya teman-teman tadi sudah ada rekomendasi dari Novalsang dan Faisang, ada Sameda Hadaku, ada Sawidago Fans juga, kalau misalnya yang memang kalian suka download atau apa, silakan dicoba ya. Kalau di sini yang suka Korea-Koreaan mungkin udah sering juga ya ngeliatin, itu juga ada yang seperti itu, tapi kan kita fokusnya ke Jepang dulu ya. Kalau yang mau Korea-Koreaan boleh deh nanti, itu rame juga sih. Oke, Oke, karena sudah jam 8.31, terima kasih ya atas kedatangan Novalsang dan Faisang. Saya sangat apresiasi sekali. Silakan ditingkatkan nanti. Semangat untuk belajar di PBJ dan tolong buat senpai-senpainya dijagain nih kohainya nih. Kalian juga harus ada apa ya? Salah satu dari kalian yang memang kelihatan punya prestasi ya. Ini termasuk prestasi yang sangat luar biasa menurut saya. Novalsang sama Faisang mengawali sebagai maba ya. Dan kalian juga jangan hanya gibah doang ya, tetapi yang lain juga harus menampakkan prestasinya kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas kedatangan kalian semua di sini. Ada Senpai Bakti dan yang lain. Buat yang lainnya mungkin kemungkinan minggu depan kita akan gabung ya sama Cevi Sensei ya. Nanti saya kasih tahu yang berikutnya gimana buat minggu depan. Tetapi untuk tugas silakan segera dikumpulkan buat deadline-nya itu adalah hari Jumat minggu depan jam 6 pagi ya. Silakan. Tapi sebelumnya silakan ke saya dulu di Japri bahwa ini saya mau nerjemahin ini Sensei raw-nya seperti ini. Nanti kalau sudah ada approve dari saya silakan diterjemahkan. Setelah itu baru upload di YouTube-nya PBJ 2019 dengan menyertakan bagian depannya pas di opening atau pas lagi intronya nama kalian kemudian NIM bahwa menandakan ya betul kalian sudah melakukan yang namanya penerjemahan atau subtitle dengan menggunakan aplikasi Aegisoft misalnya kayak gitu ya. Oke, sampai sini sudah cukup ya buat tugasnya. Wakarimashita ka minasang? Hai, wakarimashita. Oke, seperti itu terima kasih. Nanti Hanif Sang kayaknya upload YouTube-nya di PBJ 2019 aja deh. Jadi biar teman-teman kalau misalnya mau lihat bisa langsung ke sana. Akunnya mungkin udah ada di grup ya. Ya. Oke, kita tutup saja sampai sini. Terima kasih Minasang, Novalsang, Faisang, Bakti Senpai dan kalian semua angkatan 2019. Tetap semangat ya belajarnya dan jangan kabur ketika hari Rabu ya karena kita akan saya akan nonton. Saya akan nonton, saya mau ikutan. Ya, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.